Topengnya tuh dipakein kulit manusia yang dia iris, dia buka lengkap dengan kelopak mata, hidung segala macam, sampai rambut-rambut tuh orang ada. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Vira Watrin, tempat Vira bercerita. Kali ini Vira akan menceritakan ke kalian suatu sosok psikopat pembunuh berantai yang aku baru nemuin sosok ini dan kayak oh my god, ada ya ternyata orang yang pernah hidup sebegini menyeramkannya. Tapi sebelum Vira ceritakan, teman-teman silahkan bantu support channel Vira biar Vira semangat ceritanya gitu ya. Jadi jangan lupa komen, like, dan subscribe, terus share juga ke teman-teman kalian. Kali ini Vira punya cerita tentang seorang pembunuh berantai dan juga seorang psikopat bernama Edward Theodore Jane. Teman-teman, kalau misalnya kalian hobi nonton film thriller, pasti udah nggak asing nih sama satu film thriller berjudul The Silence of Lambs atau Psycho. Nah, ada sosok tokoh psikopat nih di film tersebut yang bernama Dr. Hannibal Lecter atau Norman Bates. Nah, jadi tokoh tersebut inspirasinya itu dari si Ed Gein ini. Sebenarnya siapa sih Ed Gein ini? Apa sih yang dia lakukan semasa hidupnya? Jadi Ed Gein ini dikenal sebagai pejagal dari Painfield. Painfield ini adalah tempat tinggalnya dan pejagal ini adalah profesinya dia, yaitu sebagai penyembelih hewan ternak. Nah, dia itu dikenal sebagai seorang pekerja yang ulet di bidangnya. Sampai akhirnya polisi menemukan sebuah kasus pembunuhan dan ternyata dia yang ngebunuh. Tapi sebelum aku ngungkapin kayak gimana sih kasus pembunuhan yang akhirnya polisi nangkep dia, aku bakal ceritain dulu ke kalian dari masa kecilnya si Ed Gein ini. Jadi semasa hidupnya Ed Gein itu hidup dengan keadaan sosial yang tidak baik. Dari kecil dia sudah mengalami kekerasan dalam keluarganya secara verbal maupun fisik karena ayahnya merupakan seorang pecandu alkohol yang kerjanya mabuk, pulang-pulang tuh suka melakukan kekerasan kepada si Ed Gein dan juga kakaknya Harry, bahkan juga ke ibunya. Nah, lain ayah lain ibu nih, ibunya si Ed Gein ini suka merecokin anaknya dengan kekerasan verbal. Jadi dia tuh adalah fanatik Katolik, sampai dia tuh setiap hari tuh masukin ke kepala anaknya ilmu-ilmu agama dari si ibunya itu, sampai ada satu yang benar-benar akhirnya membuat anak-anak ini memiliki sosial yang jelek dan mereka cenderung hanya di rumah-rumah aja dan nggak punya teman gitu. Karena ibunya bilang jangan pernah kalian berteman dengan wanita karena wanita itu adalah maaf pelacur dan adalah permainan untuk iblis, katanya kayak gitu. Si anak-anak ini karena emang dia tidak bergaul dengan siapa-siapa, jadinya apa yang diomongin sama ibunya itu benar-benar adalah suatu fakta dan suatu hal yang harus mereka terapkan. Nah, hal ini membuat si Ed Gein ini benar-benar cuman mengenal wanita itu ibunya aja, dan dia itu tidak suka akhirnya untuk bertemu dengan wanita dan juga tidak suka untuk keluar rumah bertemu dengan orang lain. Setelah mereka beranjak dewasa pada umur 34 tahun, si Ed Gein ini ayahnya meninggal, jadi mereka tidak punya penghasilan lagi. Akhirnya Henry, kakaknya si Ed Gein dan juga Ed Gein ini, ya gimana pun mereka harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Akhirnya Ed Gein ini karena dia merasa ada nih pekerjaan yang bisa dia lakukan di sekitar rumah dia, akhirnya dia menjadi pengasuh untuk anak-anak tetangga yang kayak bapak ibu tetangga itu pergi, jadinya si Ed Gein ini jadi pengasuh anak-anak tetangga. Nah, mereka berdua tuh juga dikenal sebagai pekerja yang rajin gitu karena mereka bingung kali ya selain kerja mau ngapain, akhirnya mereka kerja aja. Nah, sampai akhirnya nih si Harry mulai membuka pikirannya semenjak dia keluar rumah. Akhirnya dia ingin menikahi seorang wanita. Ed Gein yang melihat si Harry ini udah mulai menyukai wanita, dia tuh mulai menasehati nih kakaknya, mau ingat gak kata ibu kalau wanita itu tidak baik, wanita itu adalah permainan iblis gitu-gitu. Terus Harry bilang, tolong lu masih percaya begituan, kagak bener yang dibilang sama ibu kita. Akhirnya mereka sering berantem nih. Nah, si Ed Gein ini tuh nyari cara agar si pernikahannya si Harry ini tuh bisa batal, agar Harry ini tuh kembali ke jalan yang lurus gitu kan, sesuai dengan ajaran dari ibunya. Mereka ini tuh kebetulan udah pindah juga nih ke Painfield itu, jadi ada lahan pertaniannya, ada lahan peternakannya. Suatu hari si Ed Gein dan Harry ini pergi ke rawa-rawa yang merupakan lahan milik mereka juga, milik keluarga mereka, dan dibakarlah rawa itu untuk membuka lahan baru. Nah, setelah ngebakar lahan itu, tiba-tiba ada suatu gubuk peternakan yang kebakaran juga di sekitaran rawa yang dibakar itu. Naasnya si Harry itu meninggal dalam kebakaran itu dan dia tuh hangus terbakar. Pada kasus ini, seorang detektif bernama Dr. George mengungkap kebenaran bahwasanya si Harry ini
ini memiliki luka memar di belakang kepalanya, dan kayak luka memar ini tuh pelakunya adalah Ed Gein. Jadi sebelum si Harry hangus terbakar dan akhirnya meninggal, dia tuh kayaknya udah tidak sadarkan diri dulu dengan luka memar yang cukup gede di belakang kepalanya gitu. Dan banyak banget yang membenarkan fakta dari detektif ini bahwa pelaku pembunuhan dan pembakaran itu adalah disengaja oleh Ed Gein. Tapi nggak tahu kenapa penyelidikan ini tidak diteruskan. 5 tahun setelah meninggalnya si Harry, Ed Gein kehilangan ibunya. Ibunya meninggal karena stroke. Hal ini membuat Ed Gein yang sosialnya sangat jelek, tidak memiliki teman, sudah kehilangan ayah, kehilangan kakaknya, dan juga akhirnya kehilangan ibunya yang merupakan panutan banget nih buat hidupnya si Ed Gein ini. Setelah kehilangan ibunya, Ed Gein benar-benar mengurung diri di markasnya di Penfield, di tempat peninggalan ayah ibunya, dan dia tidak bersosial dengan siapapun. Selama dia menyendiri di rumah tersebut, dia menemukan banyak sekali buku di perpustakaan rumahnya tentang kanibalisme, tentang Nazi, hingga tentang anatomi tubuh manusia. Akhirnya dia memiliki ketertarikan sesuatu yang baru dari bacaan-bacaan selama dia menyendiri, dan akhirnya dia praktekkan nih ilmu-ilmu yang dia dapatkan dari buku-buku aneh tersebut. Hingga akhirnya suatu saat Ed Gein ini mulai tenar banget karena persembunyian dia berakhir dengan ditangkapnya ia karena tuduhan pembunuhan terhadap seorang wanita parubaya yang bernama Bernice Worden. Jadi Bernice Worden ini tuh mirip banget sama ibunya sehingga dia bunuh. Nah, ketika penangkapan dan penggerebekan si Ed Gein, polisi masuklah ke rumahnya dia, dan kaget banget polisi itu nemuin kepalanya si Worden itu kegantung di rumahnya. Tengah-tengah rumah itu kegantung kepalanya Worden. Pas pergi ke ruangan lain, ternyata ada kepala lain yang kegantungnya itu kepala Mary Hogan yang waktu itu dinyatakan hilang dari tahun 1954. Sedangkan si Ed Gein ini digerebek atas kasus pembunuhan si Worden ini pada tahun 1957. Jadi ada 2 kasus pembunuhan yang ternyata dilakukan oleh si Ed Gein ini. Yang paling menggemparkannya lagi adalah ketika petugas-petugas ini menggerebek rumahnya si Ed Gein ini, mereka itu menemukan kotak-kotak yang berisi kumpulan kuku manusia, kumpulan hidung, bibir manusia. Jadi dia tuh ngoleksi bagian-bagian tubuh manusia itu setelah dia potong-potong. Terus setelah polisi menggerebek rumahnya dengan penemuan yang aneh-aneh banget, mulailah kan melakukan penyelidikan ke si Ed Gein ini. Kenapa bisa ngoleksi sebanyak itu? Ternyata dia itu punya kebiasaan mengunjungi pemakaman-pemakaman, dan dia itu ngali kubur yang mayat-mayatnya baru dikuburin. Jadi kayak mayat-mayat baru yang dikubur, misalnya kubur hari ini terus besok tiba-tiba hilang gara-gara dia curi. Nah, kenapa sih si Ed ini tuh nyuri mayat? Nah, ternyata dia tuh punya gangguan mental, dimana dia tuh pengen membuat sosok ibunya terlihat hidup lagi. Jadi dia mulai menguliti mayat-mayat yang dia curi atau orang-orang yang dia bunuh, sehingga nanti dia bikin patung menyerupai kayak ibunya. Dia itu bikin sebuah dari patung baju gitu, tapi topengnya itu dipakein kulit manusia yang dia iris, dia buka lengkap dengan kelopak mata, hidung, segala macam, sampai rambut-rambut tuh orang ada, terus dia tempel. Jadi dia tuh pengen gitu kayak ibunya masih hidup, makanya dia juga terakhir ngebunuh si Worden ini biar dia bisa ngejadiin Worden kayak patung ini. Terus di rumahnya itu, kamar si ibunya ini tuh udah kayak kuil, bersih banget, kayak wangi gitu, sedangkan ruangan yang lain tuh udah berantakan banget karena banyak banget potongan-potongan tubuh manusia dan juga bau-bau busuk dari bangkai manusia yang tidak mengenakan. Dan FYI, si Ed Gein ini sudah mencuri lebih dari 40 mayat hanya untuk dia potong-potong, dia bikin perkakas-perkakas, dia bikin pakaian sampai topeng manusia, karena ya dia gabut aja nggak tahu mau ngapain. Itu ya karena pola asuh keluarganya udah salah kali ya dari kecil, jadi dia nggak memiliki sosial yang tinggi dan tidak memiliki rasa kasihan atau apa ya, jadi beda aja gitu, jadi psikopat ngebunuh orang tuh ya udah it's okay gitu kan. Nah, aku mau ngeliatin ke kalian benda-benda aneh yang dibikin oleh Ed Gein ini dari potongan tubuh manusia ataupun kulit manusia. Yang pertama ada tudung lampu. Jadi tudung lampunya seperti ini, dan tudung lampu ini terbuat dari kulit manusia. Terus ada juga kursi dari kulit manusia. Jadi perkakas di rumah dia tuh udah benar-benar berubah, terbuat dari kulit manusia, jadi bukan dari kayu lagi, bukan dari serat apa lagi. Yang paling aku nggak enak ngeliatnya tuh ini, ikat pinggang. Ini banyak banget, ada berapa yang diambil sama dia. Dan juga ada rompi mayat yang dia bikin, jadi kayak baju gitu dari tubuh seorang wanita.
sampai bagian vital wanita itu juga dia jadiin rompi bagi dia, dan dia ngaku dia pakai itu loh pas keluar, tapi nanti dia tutupin lagi sama jaketnya. Dan beberapa baju daleman dia itu tuh banyak yang terbuat dari kulit manusia. Sebenarnya dia cerdas ya, bisa memproduksi suatu barang dari bahan yang tidak seharusnya digunakan gitu. Bisa nih dia menciptakan produk tapi nggak dari kulit manusia juga, woi. Dan terakhir dia juga ngoleksi bibir. Jadi bibir ini dia sulam-sulam nanti jadi hiasan gordennya dia di rumah. Aduh, aku sampai nggak bisa berkata-kata lagi. Bayangin semua sudut rumahnya itu terbuat dari potongan-potongan tubuh manusia dan juga kulit manusia. Kalian bisa lihat nih bentukannya, dia senyum-senyum aja ketika ditangkap gitu, karena emang dia udah nggak mikir ada hal yang harus dia lakukan lagi di hidupnya gitu. Akhirnya ya dia berkaryalah dengan tubuh manusia. Aku tuh sampai senyum-senyum miris, nggak habis pikir gitu loh, ada orang yang menghabiskan hidupnya seperti ini. Akhirnya si Arjun ini ditangkap dan dia tuh udah meninggal, teman-teman tenang aja, karena dia komplikasi kanker selama di penjara. Jadi dia meninggalnya di penjara. Gimana menurut kalian? Adakah kisah lain yang kasus pembunuhannya lebih aneh dan kebiasaan orangnya lebih aneh dalam membunuhnya atau dalam mengoleksi bagian-bagian tubuh manusia? Kalau misalnya kalian ada rekomendasi cerita-cerita yang mirip kayak gini atau yang lebih bombastis, silahkan di komen atau juga boleh DM ke Instagram aku. Dan jangan lupa buat subscribe, jangan lupa buat komen dan like, share juga agar aku lebih semangat lagi dalam kontennya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton sampai detik ini, dan see you on the next video. Sampai jumpa, bye.